Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, apologet Kristen yang satu ini sangat keren dan sangat dahsyat. Pertanyaan dan pernyataan Juma diubah menjadi pertanyaan yang membuat Juma bingung mau jawab apa, sehingga pada akhirnya Juma tidak berkutik. Dan tentunya ya ini bisa membuat Juma bertobat membahas Alkitab. Nah saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Namun sebelumnya mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita memulai, tekan tombol like sekarang juga. Dan setelahnya kita berkomentar. Katakan kalau Yesus itu adalah manusia Tuhan. Oke, kalau yang tadi yang saya diskusikan juga di dalam Filipi pasal 2 tadi, itu bukan manusia Tuhan, itu adalah dewa yang menjadi manusia. Beda. Yang saya maksud di sini sekaligus penyebutannya manusia Tuhan atau anthropos theos gitulah. Apologetik izin ya, kemarin kalau kita diskusi kau mengatakan gak ada data, kau jujur gak ada data, selesai. Lebih bagus gitu, gak ada. Lebih bagus gitu kemarin, gak ada. Kalau kemarin saya berani mengatakan begini, apabila misalnya saya kurang teliti dalam membaca Alkitab atau saya tidak ada data yang cukup, misalnya belum saya pelajari maksudnya ya, saya akan bilang kalau itu belum saya pelajari atau belum saya temukan ya, belum saya kaji. Ya. Nah, kalau menurut saudara ini Yesus tidak pernah disebut manusia Tuhan lalu dituhankan, bagaimana ketika ada sosok manusia yang disebut manusia Tuhan selain Yesus? Kan ada juga bang dalam perjanjian lama kan, misalnya contoh ketika waktu itu Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengatakan seperti ini kepada Musa, bukankah aku akan menjadikan abangmu Harun sebagai Allah? Itu kan ada. Bukan begitu. Harun sebagai nabi dan engkau sebagai Tuhan bagi Firaun. Kemudian gitu. juga jangan dibalik. Ya. Terus itu nanti dijawab oleh Yesus ketika Yesus ingin dilempari batu karena orang Yahudi menganggap Yesus menghujat karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Tapi Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Kayak gitu. Nah sekarang yang saya tanya bukan itu yang saya tanya, ada nggak manusia yang disebut sebagai manusia Tuhan di dalam Bible? Pernah nggak Yesus disebut sebagai manusia Tuhan? Kalau untuk dua kata itu lalu dipadukan, saya belum dapat ya bang. Tapi kalau kepada orang lain ada nggak? Manusia disebut manusia sekaligus juga disebut Tuhan. Iya. Yang saya hanya temui ya, itu hanya ada misalnya sekedar disebut sebagai tetapi engkau hai manusia Allah. Nah itu. Dalam 1 Timotius 5 kalau nggak salah ya, ada yang istilahnya. 1 Timotius 6. Ya 1 Timotius 6 ayat 12 atau berapa itu bang? 11 ya. Dikatakan tetapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah kasih keadilannya dan seterusnya. Itu kalau istilah kata itu ada. Yesus tidak pernah disandingkan dengan sandingan gelar itu, manusia jadi, maksudnya Allah. Man of God bang, man of God. Manusia Ya, Allah. manusia Tuhan itu artinya dia manusia dan juga adalah Tuhan. Hai manusia Tuhan. Apakah seperti itu artinya atau gimana menurut saudara? Kalau yang saya pelajari ya, sekedar yang saya pelajari, kan itulah yang saya katakan sama Bang Suma tadi. Waktu Yesus awalnya kan eksistensinya kan itu kan nggak ada di dunia. Dia kan bersama-sama dengan Allah, yaitu firman itu. Kemudian dia berubah atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah di dalam tubuh kemanusiaannya ini sebenarnya sesuai dengan surat-surat Rasul Paulus juga dan juga Petrus, mereka mengatakan seperti ini. Pada waktu roh Yesus itu pergi menginjili segala macam roh yang terkurung dalam penjara. Jadi kalau dalam pemahamannya saya, ketika Yesus mati dan ketika dia menginjili roh-roh yang ada dalam penjara, itu membuktikan bahwa pada waktu itu Yesus memang disebut sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Itu sih bang yang saya pahami. Oke, baik. Jadi satu-satunya manusia yang digelari manusia Tuhan itu adalah Timotius, anak angkat daripada Paulus, kan gitu. Kita selesai di situ ya. Nah sekarang mau ndak kita belajar sama-sama nih bahwa Yesus itu bukanlah pencipta langit dan bumi yang berinkarnasi menjadi manusia. Menurut Yesus. Oke. Ya, kita buka di dalam Yohanes 8:42. Itu di situ Yesus mengatakan bahwasanya dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Yohanes 8 ayat 2. Iya. Iya bang. Dia datang atas kehendak siapa? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku.
Nah, sebelum Yesus ada di atas muka bumi ini, sebelum bumi ini dicipta, alam semesta ini dicipta, yang berkehendak cuma satu, betul? Dalam hal apakah pengutusan Yesus tadi atau dalam hal misalnya sebelum dunia diciptakan? Tuhan itu ada berapa kehendak pada dirinya? Yang punya wewenang berkehendak dalam diri Tuhan itu ada berapa? Tadi saya mengatakan kepada sepanjang diskusi tadi saya mengatakan begini, bahwa Yesus ini adalah eksekutor, pelaksana dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi intinya Bapa itulah menjadi sumber itu. Ya, kalau itu berarti dia hanya sebagai rasul kan? Nah, ya silakan dulu lanjutkan dulu maksudnya. Ya, jadi gini, iman Yesus itu adalah Tuhan sendiri, tapi dipatahkan oleh Yesus dengan perkataan Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia, bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Dia. Artinya Yesus ini tidak punya kehendak sebagai Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri datang mengambil rupa manusia sebagaimana surat Paulus di Efesus, maka dia akan berkata, aku datang di atas muka bumi atas kehendakku sendiri. Aku yang adalah aku ingin menjadi aku. Aku yang adalah Tuhan ingin menjadi manusia. Suka-suka gue. Gue kok yang punya kehendak. Gue sekarang jadi manusia seperti apa yang kalian lihat. Karena aku sendiri yang mau. Faktanya enggak. Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti Yesus pesuruh. Dia hanya kurir. Dia adalah makhluk Tuhan yang disuruh sebagai juru selamat kepada Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku. Oh salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku. Aku. Berarti dia, menurut dia, dirinya adalah Bapak itu sendiri. Tidak mungkin. Jadi mari kita beragama berdasarkan siapa tokoh yang kita imani, yang kita percayai. Kami Nabi Muhammad menjadi Islam sesuai dengan ucapan, perkataan, instruksi dan keputusan Nabi Muhammad. Harusnya saudara Kristen menjadi Kristen karena keputusan dan ajaran, ketetapan, himbauan, keinginan, instruksi dari Yesus. Jangan yang lain. Hai Yesus, ya paman, kamu datang ke atas muka bumi ini, kok kamu dituhankan? Emang lu Tuhan yang datang ke atas muka bumi? Yesus menjawab, apa lu buta? Apa lu tega? Ada tertulis perkataanku bahwa aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa dong? Kan Tuhan itu cuma satu kehendak. Kalau Tuhan itu ada dua kehendak, Tuhan yang satu berkehendak ke barat, Tuhan yang satu kehendak ke timur. Mana yang betul? Maka Tuhan menjadi bertentangan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Makanya Yesus ketika di bumi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa bersama dengan aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Makanya aku dan Bapa satu. Karena aku tidak pernah ingkar, aku tidak pernah membantah. Apa yang diperintahkan itu yang kulakukan. Makanya aku dan Bapakku satu. Satu visi, satu misi. Kedatanganku ke bumi ini atas kehendaknya untuk mengajarkan Bani Israel kembali ke markas. Kembali kepada Tuhan. Nah, muncul Kristen beberapa masa kemudian setelah Yesus terangkat ke langit. Yesusnya kemudian dipaksakan menjadi Tuhan. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang apa lagi imannya orang Kristen? Pendeta pastor mengusir setan, bernubuat, bermukjizat. Kurang apa lagi mereka itu ilmunya? Tapi endingnya apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai kita. Tapi adik apologet ini menghendaki Yesus Tuhan. Tapi Yesus menghendaki enggak? Enggak. Gimana dong? Yang mana yang harus kami percaya sebagai Muslim? Orang-orang Kristen kah? Atau percaya kepada Yesus? Itu dulu pertanyaannya. Dan satu bahan pemikiran buat saudara, Anda masih muda. Tuhan itu maha kuasa. Ada dua pasal. Pasal pertama, Tuhan berkuasa menciptakan Yesus menjadi manusia, lahir tanpa ayah. Pasal kedua, Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Tuhan berkuasa, Tuhan yang maha kuasa ini berkuasa menciptakan dirinya menjadi makhluk berupa manusia. Atau pasal yang pertama tadi, Tuhan maha kuasa berkuasa menciptakan ciptaannya, makhluknya, hambanya, utusannya, rasulnya lahir tanpa ayah. Yang mana yang betul? Pasal pertama apa pasal kedua? Kalau saya jawab, Bang, bisa kedua-duanya. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Kalau
habis ini ada tanggapi. Kalau Anda mengatakan bisa kedua-duanya, berarti Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia yang tidak berkuasa. Kalau itu terjadi, maka Tuhan lebih berkuasa menciptakan Tuhan yang juga berkuasa. Itu lebih rasional. Tuhan menciptakan Tuhan baru yang juga sama kuasanya, daripada dia menciptakan dirinya menjadi tidak maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini mah bukan Tuhan. Kembali ke pasal yang pertama, Tuhan berkuasa menciptakan ciptaannya lahir tanpa ayah. Itu lebih pas. Kalaupun Tuhan ingin menciptakan pribadi baru, Tuhan ingin menjadikan dirinya menjadi makhluk, maka itu lebih baik Tuhan menciptakan Tuhan baru yang setara, yang sepadan dengan dirinya, turun ke bumi. Nah, sekarang permasalahan Tuhan itu dua. Sampai-sampai ada Tuhan kembar. Tuhan yang pertama menciptakan Tuhan baru yang kembar dengan dirinya. Maka larilah kita kepada pengajaran apa? Animisme, politeisme, banyak Tuhan. Padahal Yesus memberikan hadiah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya jangan mimpi jadi dua, apalagi tiga. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, alhamdulillah kami Muslim lebih percaya kepada Yesus daripada Kristen sendiri. Demikian. Silakan. Oke. Tadi Bang semua mengatakan kan, lebih manakah yang bisa dipercayai? Apakah pasal pertama atau pasal kedua? Saya menjawab kedua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa, berarti dong justru dia tidak pernah menjadi maha kuasa, karena justru dia sudah menjadi manusia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oke, kalau itu pemikiran Bang Suma nggak apa-apa begitu. Tapi saya punya pemikiran begini Bang, kalau yang misalnya yang tadinya dia bisa menjadi manusia, itu saya akan katakan dia maha kuasa. Karena kalau bicara maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja. Nah, bagaimana ketika dia sudah menjadi manusia? Apakah kemahakuasaannya ini hilang seketika? Tentu saja tidak. Karena berdasarkan dengan catatan Alkitab, ketika Yesus mati, saya kan mengatakan dari awal tadi kan, ada pernyataan dari para rasul-rasul, ketika Yesus mati, Yesus itu pergi menginjili orang-orang yang sudah mati, yang ada di dalam alam kubur, alam maut ya. Kemudian setelah itu dia bangkit pada hari ketiga, dan setelah itu dia mengenakan tubuh yang sama yang sebelumnya itu. Nah, dari indikasi ini saya menyimpulkan bahwa ternyata yang fana itu adalah tubuh yang dikenakannya, sedangkan sifatnya atau rohnya sebagai Tuhan itu tidak pernah fana. Jadi dari sini saya meyakini bahwa Yesus itu bukan berarti menjadi manusia lalu seketika itu hilang ke manusia, hilang ketuhanannya, tidak seperti itu. Nah, kalau juga Bang Suma mengatakan tadi kan kepada saya bahwa pertama Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya membenarkan Bang kalau Yesus itu adalah utusan. Karena kalau bicara eksistensi, Yesus berasal dari surga kan. Kemudian Yesus itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Nah, patutlah kita menyebut itu sebagai utusan karena memang itu benar. Tetapi Bang, yang saya juga mau narasikan di sini adalah utusan yang dimaksudkan kepada Yesus itu merupakan utusan yang beda banget sama nabi-nabi yang sebelum Yesus. Kalau dari segi mujizat, banyak kok nabi-nabi yang ada mujizat dari nabi-nabi yang lain. Kalau dalam hal mujizat ada nabi-nabi juga. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan ya, ada yang nabi yang lebih hebat daripada Yesus yang diizinkan oleh Tuhan untuk membuat mujizat. Misalnya contoh Musa dan lain sebagainya lah. Nah, oke, saya mengerti mengenai tentang hal mujizat ini. Tetapi Bang, kalau kita melihat keberadaan atau eksistensi dari Yesus, Yesus ini beda Bang. Tidak pernah ada satupun di dalam Alkitab mengenai tentang penghakiman ya, dalam Yohanes 5 Bang, ayat 19 dan yang seterusnya. Kalau disebut sebagai hakim, ada nabi-nabi tertentu atau dalam kitab perjanjian lama ya, orang-orang Israel itu memiliki misalnya hakim-hakim, kemudian ada imam, ada nabi ya. Nah, tugas dari misalnya hakim-hakim ini, mereka ini yang memerintahkan orang-orang Israel, misalnya kalau atau menyuruh orang Israel untuk melaksanakan konstruksi dari Tuhan. Nah, itu dia. Tetapi kalau berbicara tentang hakim yang diberikan kepada Yesus, walaupun tadinya Bang Suma mengimani dia hanya sekedar utusan, dan saya juga mengakui dia itu utusan, tetapi ada perbedaannya juga di sini Bang. Perbedaannya adalah gini Bang. Di dalam Yohanes pasal 5, Yesus mengatakan seperti ini. 26. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, kalau dalam pemahamannya saya Bang, sebenarnya gini, bahkan juga Bang Suma percaya kan, kalau satu-satunya hakim yang adil itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Suma percaya nggak? Iya. Ya, kita sepakat dulu mengenai soal ini ya. Saya bersepakat juga kalau dikatakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya hakim. Nah, tetapi kalau kita hanya sebatas melihat Yesus ini adalah seorang nabi biasa dan mengatakan bahwa dia sama seperti nabi-nabi yang sebelum dia, itu sebenarnya adalah suatu kesalahan menurut saya ya. Karena jelas ada pembeda Bang.
Oke lah, sebelum saya lanjut saya mengatakan dulu seperti ini, Bang. Oke lah, di sini saya belum mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Jadi catat ya, Bang. Oke lah, saya sepakat saya belum mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Jadi saya mengulang ya, saya belum mengatakan di sini dia adalah Tuhan yang pertama dulu. Nah, tetapi kalau ketika kita melihat dalam catatan Yohanes pasal 5 ini, ayat 26, 27, 28, seharusnya kalau Bang Suma juga sepakat bahwa Tuhan satu-satunya hakim yang akan menghakimi manusia. Kenapa Yesus yang adalah manusia atau hanya utusan sebagai manusia biasa, kenapa dia memegang otoritas ini? Kenapa dia dipercayakan? Bahkan kan Bang, kalau kita berbicara mengenai tentang penghakiman di akhirnya nanti, Bang, jelas-jelas kalau Yesus hanya sebagai utusan atau manusia biasa, tentunya Yesus pun akan dihakimi juga, Bang. Yesus akan termasuk dalam orang yang akan dihakimi, bukan dia yang menghakimi, melainkan Tuhan akan menghakimi Yesus. Kalau seandainya konsepnya Yesus adalah manusia biasa, sama halnya juga dengan nabi-nabi yang sebelum Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan terbesar saya di sini, kenapa Yesus menjadi hakim, bahkan menghakimi orang-orang yang sudah mati, Bang? Ini pertanyaan saya. Oke lah, saya mengakui dia utusan, Bang. Tetapi ketika dikatakan dia hanya sekedar utusan, sama halnya dengan nabi-nabi lain, itu saya nggak terima, Bang. Jadi saya mau mengarahkan pemikiran Bang Suma kepada hal ini. Kenapa sampai-sampai Yesus memegang gelar sebagai hakim ini? Kenapa Tuhan begitu mempercayakan segala sesuatu yang sebenarnya ini adalah tugas dari Tuhan sendiri, dan sebenarnya tidak patut bagi manusia mengambil tugas ini, karena manusia pun adalah makhluk yang lemah dan juga berdosa, sama halnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah itu, Bang. Yang kedua, Bang. Sudah? Ya. Oke, itu dulu, Bang. Lanjutkan dulu. Ya, saya tanggapi dulu ya. Ya. Oke. Terkait ketika Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, sebenarnya iman saudara itu sudah gugur di situ. Anda harusnya sudah gulung tikar. Ketika Anda mengakui Yesus itu utusan, selesai, pecah telur. Nah, kenapa demikian? Karena pencipta langit dan bumi itu bukan utusan. Di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan seorang duta atau bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia yang menebus mereka dengan kasih. Nah, sekarang saya jelaskan kepada adik ini, Yesaya 63:9. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Yesus itu seorang, Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Berarti bukan Yesus. Loh, tetapi dia, tunggu sabar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, yaitu orang yang dari Nazaret, yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Saya ulang, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Kembali Yesaya 63 nomor 9. Bukan Yesus dan bukan utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus, melalui Musa, melalui Daud, melalui Harun, melalui Salomo. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda bangga Yesus itu dari surga, baca 1 Korintus 15:48. Apa itu? Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Gugur, pecah telur dua. Gugur lagi kan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba mengambil sebagai seorang Kristen, mengambil data bahwa Yesus masuk ke dalam kubur penginjilan. Ingat. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Masuk ke kubur, itu adalah angkatan jahat. Masuk ke dalam perut ikan Yunus, itu adalah simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut bumi ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut bumi, maka hari ketiganya dia kemana? Terangkat, bangkit. Itu simbol untuk siapa? Angkatan jahat. Anda sedang mengimani angkatan jahat. Ingat, oknum yang masuk ke alam kubur itu adalah Lucifer, Helel bin Zakar. Yesaya 14 nomor 15. Akan tetapi ke dunia orang mati akan kuturunkan engkau, ke liang kubur yang paling dalam aku masukkan engkau. Jadi yang dimasukkan ke alam kubur itu adalah Helel bin Zakar, Lucifer, iblis. Kenapa Yesus kemudian mengambilkan simbol turun ke bumi, turun ke perut bumi itu sebagai simbol untuk angkatan jahat? Karena yang masuk ke dalam perut bumi itu adalah iblis. Bangkit pada hari ketiga yang ditemui oleh pengarang-pengarang Bible itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Aeneas itu siapa? Iblis. Paham sampai sini? Paham ya? Yang ketiga, Yesus hakim. Kenapa Yesus hakim? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abraham? Kenapa Yesus turun kedua kalinya? Karena dia turun untuk menjadi hakim. Mau bukti? Mari kita lihat. Di dalam pengajaran Yesus yang dikabarkan kemudian oleh saudara-saudara Kristen sendiri melalui Matius 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali anak manusia, Tuhan
langit dan bumi bukan anak manusia. Bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kamu, apa kata kamu di situ? Kamu yang telah mengikuti aku. Berarti humais, kalian semua yang mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta Daud, tahta untuk menghakimi. Berarti yang ikut ke Yesus juga menjadi hakim. Bukan cuman Yesus, gugur lagi. Nah, saya teruskan sedikit. Kenapa Yesus turun menjadi hakim? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Saya ulang, Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Pernah nggak Yesus mengatakan kepada muridnya, akulah Alfa dan Omega? Pernah nggak Yesus mengajarkan kalau dia adalah yang awal dan akhir? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah sang bintang timur? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Nggak pernah. Berarti perkataan-perkataan itu yang muncul dari gereja itu tidak akan menjadi bahan penghakiman, materi-materi pengadilan nanti di pengadilan Yesus. Yang menjadi perkataan-perkataan yang menjadi sub-sub materi pengadilan Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waspadalah kepada pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Itu perkataan-perkataan itu. Kenapa? Karena Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus sudah menyampaikan firman sebelum terangkat ke langit. Tidak ada lagi firman ke Lukas, ke Markus, Matius, Paulus, tak ada lagi. Sudah selesai semua. Berarti yang ditulis Markus, Matius ini dan juga Paulus ini firman dari mana? Firman dari makhluk yang adalah roh halus yang mengaku Yesus yang tadi yang masuk ke alam kubur dan keluar pada hari ketiga dan dituhankan oleh orang Kristen. Firman dari sanalah. Makanya ketika Yesus yang asli datang menghakimi, muncul juga Kristen-Kristen pengikut Yesus palsu. Mereka berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus yang asli? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Sakit gak digituin sama Yesus? Sakit. Kenapa? Karena Kristen hari ini bukan pengikut Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Kristen hari ini adalah pengikut Helal bin Zakar yang datang bangkit pada hari ketiga, yang dituhankan kemudian oleh orang Kristen. Coba lihat nih, kalau saya tanya adik, pasti adik ini kelepek-kelepek. Markus 16 nomor 12. Penulisnya mengatakan begini, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Itu adalah orang yang lain yang datang kepada orang-orang setelah Yesus terangkat ke langit. Karena dia mukanya tidak sama dengan muka Yesus asli, maka ditambah dalam bentuk rupa yang lain. Padahal Yesus berpesan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Makanya Yahudi masih Yahudi hari ini. Kristen berbeda. Semakin hari semakin jauh menyimpang ke kiri. Yahudi masih tetap ada. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus. Jangankan makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus. Yesus asli saja datang kepada mereka. Mereka nggak percaya. Apalagi yang hanya suara dan hanya cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cemen boy. Kamu tidak dipercaya. Yesus asli aja yang datang ke Israel nggak dipercaya. Apalagi cuma makhluk. Sayangnya Kristen percaya kepada makhluk halus tersebut. Sehingga adik ini, apologet siapa ini? Apologet muda ya. Sehingga adik ini menyatukan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah sang bintang timur gilang gemilang. Padahal bintang timur itu adalah Helal bin Zakar yang tertulis di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 16. Kristen kalau ditanya, kenapa itu Yesus kau ketuhankan? Karena Yesus itu 100% manusia. Itu berarti Kristen sedang otak kecilnya bekerja. Dia sedang mengutarakan Yesus ketika menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Ditanya lagi, tapi kok kamu sembah? Karena Yesus juga adalah 100% Tuhan. Nah, itu yang ketuhanannya itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus in the gang. Digabungkan menjadi satu. Padahal Yesus yang adalah manusia berbeda dengan Yesus yang adalah dewa untuk orang Kristen. Tolong dipahami ini. Jadi kemanapun arah narasi yang Adinda bangun, itu akan ditabrak oleh ajaran Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada itu Yesus datang menjadi manusia, menjadi Tuhan. Tidak ada. Bahkan kalau Anda cerdas nih, terakhir ya 10 detik. Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu?
Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Kalau Anda mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka Anda tidak akan pernah mengatakan dan Yesus juga adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau Anda keluar dari konsep kemanusiaan Yesus, maka Anda jatuh kepada antikristus. Barang siapa yang mengatakan Yesus Tuhan, barang siapa yang mengatakan Yesus bukan manusia, maka dia adalah antikristus. Makanya diusir. Begitu Bung, silakan. Mohon maaf kepanjangan, silakan. Ya, terima kasih Bang. Tadi saya sedikit tanggapi ada beberapa hal yang Abang sampaikan tadi. Abang mengatakan bahwa yang pertama mengenai tentang hakim ya. Jadi tidak mungkin ada seorang yang menjadi hakim tanpa ada yang disebut sebagai terdakwa di sini. Itu yang pertama. Nah, apakah narasi ini Abang memaknainya sebagai karena orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, makanya justru kedatangan Yesus diizinkan menjadi hakim, justru menghakimi orang-orang Kristen karena telah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu yang pertama kan tadi Abang sampaikan. Kalau memang benar seperti itu narasinya, saya akan membantahnya begini Bang. Di dalam Yesus mengatakan bahwa bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu. Jadi di sini Yesus sudah mengatakan bahwa inyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, bahkan ada juga satu dalil yang Yesus katakan seperti ini. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan orang ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sebenarnya begini, kalau kita melihat ya penjelasan Yesus di sini, Yesus tidak pernah mengatakan oleh karena sebab orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka berakibat mereka itu diusir atau tidak diselamatkan. Bukan begitu Bang pengertiannya di sini. Pengertiannya adalah ketika Yesus tadi mengatakan jikalau hidupmu tidak lebih benar daripada hidup agama orang-orang Yahudi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa di sini? Kalau kita melihat kelakuan atau sifat-sifat dari orang-orang Yahudi ini, mereka ini suka-suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau kita membaca seluruh rangkaian cerita dalam Alkitab, ada begitu banyak hal yang terjadi dan tidak pernah ada orang Yahudi dan tidak pernah ada orang maksudnya gini, dan tidak pernah ada orang-orang Yahudi yang tidak ada di situ. Pasti semua ada di situ. Mereka ini adalah orang-orang yang setiap kali ada masalah selalu ada di situ. Jadi makanya Yesus memakaikan suatu nasihat ya kepada murid-muridnya. Jikalau hidup keagamaan tidak lebih benar daripada mereka, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah jelas-jelas dikatakan kepada murid-muridnya. Nah, tadi kan Abang juga menarasikan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang akan menjadi hakim, duduk bersama-sama di atas tahta bersama-sama dengan Yesus. Kalau semisalnya Bang, nasihat ini yang dikatakan Yesus tadi kepada murid-muridnya, hidup mereka tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi, otomatis jelas mereka nggak akan pernah masuk surga Bang, karena sesuai dengan penjelasan dalil yang Yesus katakan tadi tersendiri. Nah, tapi buktinya apa? Buktinya mereka kan duduk di atas tahta. Berarti gini Bang, yang ditekankan Yesus adalah mengenai tentang pola hidup, perilaku orang-orang yang mengaku dirinya sebagai yang membawa ajaran Musa atau Taurat, tetapi tidak berlaku senonoh di hadapan orang-orang, suka mencari kepentingan diri sendiri. Mereka itulah adalah orang-orang yang ditolak. Makanya juga dikatakan kan, kamu telah bernubuat, kami telah mengusir setan demi namamu. Kemudian Yesus melanjutkan, kenalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini yang ditolak itu bukan tentang karena ada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan. Tetapi yang ditolak sini adalah perilaku orang-orang yang walaupun menyebut diri mereka Kristen, tetapi pola hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan ditolak. Jadi dalam pemahaman Kristen Bang, kami tidak hanya sekedar beriman bahwa kami sudah diselamatkan terus otomatis kami langsung masuk ke surga. Nggak begitu konsepnya Bang. Rasul Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti ketika kita sudah menerima anugerah atau keselamatan, kita patut mengerjakan keselamatan itu. Karena sesungguhnya konsep keselamatan berarti adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia dalam membenahi hidupnya sehari-hari. Itu yang kami pahami Bang. Jadi nggak sekedar hanya kami orang Kristen ketika sudah percaya Yesus, ketika sudah ditebus dosanya maka masuk surga, bukan seperti itu. Nah, saya juga menanggapi begini Bang ya. Kalau Abang tadi mengatakan bahwa misalnya murid-murid pun itu kan sama juga duduk di atas tahta bersama Yesus, berarti gugur dong argumentasi saya bahwa Yesus sebagai satu-satunya hakim. Nggak begitu Bang. Jadi begini, ketika dikatakan dalam Yohanes 5 tadi, Yesus ini akan menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Jadi di sini tidak hanya terdapat dalam tidak ditujukan kepada kalangan-kalangan tertentu aja Bang. Jadi ini berbicara secara universal. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 5 tadi. Saya bacakan dulu dalilnya. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, ada dua Bang, penghakiman kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Tentu tidak hanya segelintir orang yang Abang masukkan tadi, apalagi kalau seandainya, kalau misalnya Bang, Abang memasukkan itu untuk kalangan Kristen, orang-orang Kristen yang menguangkan Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya salah besar Bang. Karena di sini apa dikatakan? Bahwa orang-orang yang hidup, yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, sedangkan yang berbuat baik akan bangkit untuk memperoleh hidup kekal atau diselamatkan. Jadi tujuan Yesus menjadi hakim di sini tidak hanya sekedar sesuai dengan yang Abang tuduhkan tadi ya,
oleh karena ada orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan, kemudian dia berperan sebagai hakim. Nggak seperti itu, Bang. Tetapi yang disebutkan hakim kepada dia adalah untuk semua manusia, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Setiap orang yang mati dan kemudian berperilaku baik dan yang buruk, mereka itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing, Bang. Jadi dari sudut pandang ini, Bang, silakan Abang jawab, Bang. Kira-kira Yesus ini siapa kalau dia misalnya hanya sekedar nabi biasa? Nah, baru Abang juga mengatakan tadi kepada saya mengenai tentang Yesus disebut sebagai orang yang telah matikan tadi. Kemudian dia itu masuk ke dalam kubur. Kemudian yang dipercaya oleh orang Kristen 3 hari 3 malam. Ini adalah tanda angkatan-angkatan yang sesat yang Abang katakan tadi kalau tidak salah ya. Nah, itu pertanda angkatan jahatnya. Mengapa Yesus mencontohkan atau menganalogikan kematiannya sama halnya dengan Yunus yang ada di dalam perut ikan? Kenapa? Karena yang Yesus ambil poin yang terpenting adalah begini, Bang. Pertama, ketika Yunus berada dalam perut ikan, dia itu tidak mati, namun hanya ada di dalam perut ikan. Sama halnya dengan Yesus yang ada dalam perut bumi, dia tidak mati. Makanya saya percaya begini, Bang. Yang saya percayai bahwa manusia yang hanya mati, tetapi Tuhannya atau yang saya katakan tadi, menginjili roh-roh yang ada dalam penjara itu tidak pernah mati. Kemudian saya tanggapi begini, Bang. Abang mengatakan juga kepada saya tadi bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, yaitu Yakobus, Petrus, dan Andreas, mungkin saudaranya ya. Ketiga orang ini yang dibawa Yesus di atas bukit, kemudian Yesus menampakkan diri dalam rupa kepada mereka. Nah, ini, Bang, kejadiannya ini berlangsung ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukan itu terjadi ketika Yesus sudah jauh terangkat ke surga, Bang, seperti yang Abang katakan tadi. Nggak begitu konsepnya. Nah, baru Abang menanyakan bagaimana dari mana Markus mengetahui kalau Yesus benar-benar menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itu yang Abang tanyakan kan tadi. Jadi saya memakai dalilnya begini, Bang ya. Di dalam murid-murid Yesus ini, Bang, kita hanya percaya bahwa 12 murid saja. Bahkan ada 120 murid, bahkan ada banyak murid-murid ya. Walaupun yang lain itu sudah mengundurkan diri. Tetapi kalau yang disebut Markus ini siapa sih? Markus ini adalah disebut juga Yohanes ya. Dia ini adalah murid dari Barnabas, teman sekerja Paulus ya. Bahkan kalau disebut juga Barnabas adalah orang tua rohani dari Paulus. Jadi Barnabas ini yang kemudian adalah disebut di dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Markus ini atau disebut Yohanes ini yang menjadi penulis kitab ini lah yang menjadi orang yang menceritakan tentang kejadian ini. Dari mana dia mengetahuinya? Tentu saja dari cerita-cerita yang dikatakan oleh Barnabas, kemungkinan dari gurunya sendiri. Dan dari mana Barnabas menerima? Karena Barnabas ini adalah seorang murid Yesus juga yang walaupun tidak secara khusus yang 12 ini, tetapi dia juga menjadi bagian dari murid itu, Bang. Nah, jadi kalau menurut saya dia mendapatkan informasi dari mana? Informasi dari murid-murid yang lain. Karena yang bekerja itu, Bang, itu bukan cuma sekedar 12 murid, tetapi ada murid-murid lain juga yang memberitakan firman Tuhan. Walaupun dijelaskan tidak secara spesifik ya, seperti halnya 12 murid ini dalam pemberitaan Injil mereka. Nah, kalau misalnya juga Abang tadi mengatakan kepada saya mengenai tentang antikris ya, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, mereka itu adalah antikris. Kenapa ayat itu mengatakan seperti itu? Jelaslah. Karena begini, di dalam pemahaman Kristen kami percaya kok bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Kami percaya. Kenapa kami mempercayai seperti itu? Karena begini, ketika Tuhan itu datang sebagai manusia, berarti Tuhan itu ketika kami percaya dia datang sebagai manusia, sama halnya juga kami percaya bahwa dia itu melakukan tujuannya ke dalam dunia ini, yaitu apa? Melaksanakan setiap kehendak Bapa dalam hidupnya. Di samping memberitakan kebenaran dari Tuhan, dari Bapaknya, dia juga mengatakan pada hari ini telah tertulis bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Mereka akan menghisap dia dan disalibkan dan bangkit dari hari yang ketiga. Makanya penulis surat-surat di sini Paulus mengatakan bahwa kalau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, mereka adalah antikris. Nah, karena apa? Karena mereka tidak pernah mengimani bahwa Yesus itu sudah mati sebagai manusia, sudah menebus dosa manusia. Nah, persoalannya, Bang, kalau cuma hanya sekedar berbicara dari sisi kemanusiaan, Abang mungkin akan mengakui, bahkan orang Islam semuanya mengakui Yesus itu manusia. Tetapi yang menjadi perbedaannya sini adalah orang Islam tidak pernah mengakui bahwa ketika Yesus datang sebagai manusia, orang Islam tidak pernah mengakui bahwa dia itu bertujuan untuk mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan memperdamaikan dosa manusia di hadapan Allah. Itu yang tidak pernah diakui oleh para orang Islam, Bang. Nah, kemudian juga Abang tadi mengatakan di dalam kitab Yesaya ya, Yesaya 14 ayat 12, "Wa engkau bintang timur putar fajar, engkau telah jatuh," kan dia berkata seperti itu di dalam ayat itu. Nah, dimaksudkan putra fajar di sini itu tidak pernah ada penafsiran yang memang benar-benar menunjukkan apakah bintang timur atau putra fajar ini dimaksudkan kepada Lucifer. Tidak pernah ada, Bang, penafsiran yang tepat mengenai tentang ini. Bahkan ini menurut saya masih ambigu, Bang. Kalau sekiranya memang ada narasi-narasi dari pihak kekristenan sendiri yang mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 12 ini adalah Lucifer, dia adalah seorang malaikat yang jatuh ke bumi, itu penafsiran yang masih ambigu, Bang. Belum terbukti kebenarannya apakah ini Lucifer. Tetapi gelar-gelar yang dikatakan kepada Yesus, misalnya putra fajar ini, bintang gilang gemilang, ini udah jelas, Bang. Nah, yang masih kontradiksi ini dalam Yesaya 14 ini, ayat 12 ini, kita nggak bisa tahu ya referensinya yang benar ini dari mana sebenarnya. Karena ini bentuk interpretasi yang masih belum akurat, Bang. Itu kalau dari saya tanggapi soal ini. Nah, menyangkut juga ya yang Bang Suma katakan tadi. Itu ditambahkan oleh misalnya kaum Kristen ya, itu pengajaran-pengajaran palsu dari kekristenan. Kalau seandainya Bang Suma mengatakan pengajaran itu palsu dari kekristenan, saya minta, Bang, buktinya sekarang. Tunjukkan misalnya salah satu bukti yang mengatakan bahwa apa yang tertera dalam
Alkitab itu misalnya pengakuan-pengakuan dari rasul-rasul dan lain sebagainya seperti yang Bang Suma tuduhkan tadi, kalau itu palsu, saya mau minta di mana aslinya, Bang? Dan dari ke tahun berapa itu misalnya diubah? Itu pertanyaan saya seperti yang teman-teman Kristen lainnya tanyakan juga kepada kaum muslim. Itu dulu Bang dari saya, silakan. Oke, jadi ini bias ya, kemana-mana. Kita kerucutkan aja permasalahan. Jadi gini, terkait mau tidak mau Anda harus akui itu. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Datang sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai Mesias. Menurut siapa? Menurut Yesus dong. Kesaksian Yesus, aku datang memberikan kemudian kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan aku lakukan adalah pekerjaan yang membuktikan dan bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, kemudian Anda mengatakan semua Kristen percaya Yesus datang sebagai manusia. Kami juga umat Islam percaya Yesus datang sebagai manusia. Bedanya kami dengan Kristen, kami bukan pembohong, kami bukan penyesat, kami bukan penipu. Yang penipu itu lain di mulut, lain di praktek. Mulut Anda mengatakan Yesus datang sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai manusia. Prakteknya di gereja, Yesus sebagai Tuhan. Munafik, pembohong, pendusta, penyesat. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, siapakah planos itu? Planos artinya pembohong, penipu, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus sebagai datang sebagai manusia? Itulah pendusta itu, itulah antikristus itu. Pembohong, lain di mulut, lain di praktek. Mulutnya mengatakan cinta, prakteknya benci. Mulutnya mengatakan manusia, prakteknya Tuhan. Pembohong, penipu. Maka antikristus itu jelas adalah Kristen. Karena dia adalah antikristus, segala upaya dilakukan supaya Yesus ini menjadi Tuhan. Nah, sekarang berbicara mengenai angkatan jahat, kita kerucutkan ke situ. Kenapa Yesus menghubungkan angkatan jahat dengan kebangkitan pada hari ketiga? Kalau Anda mengatakan di dalam Yesaya 14 tidak ada Lucifer, Anda bohong. Atau Anda belum belajar. Yang punya kitab, orang Yahudi. Siapa ya orang Yahudi ini? Mereka yang memahami Yesaya 14. Anda bukan pemilik kitab. Di situ mereka menganggap ini adalah iblis, Satan, Lucifer. Coba Anda versi KJP, buka. Lucifer. Yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iblis kan? Jadi jangan nutup mata. Jadi yang dimaksud Yesaya 14 itu adalah iblis yang turun ke dunia orang mati. Kenapa Yesus memberikan itu sebagai simbol angkatan jahat? Ya namanya kejahatan. Kejahatan simbol iblis. Saya uraikan singkat. Penyaliban terhadap Yesus ini, apakah itu diizinkan oleh Tuhan? Tidak. Siapa yang memprakarsai kemudian penyaliban? Iblis. Bisa tidak Yesus itu disentuh oleh iblis? Tidak. Bisakah Yesus itu dicelakai oleh iblis? Tidak. Ada pengakuan Yesus? Ada. Tertulis di mana? Di Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini datang. Siapa itu? Iblis. Apakah iblis berkuasa atas diri Yesus? Tidak. Kalau tidak berkuasa, berarti Yesus gagal disalib. Ingat, Yesus dikhianati. Yesus dibuatkan kesaksian palsu. Yesus dibuatkan tipu muslihat. Apakah berhasil? Kata Yesus tidak. Iblis tidak akan pernah sedikit pun berkuasa atasku. Berarti yang disalib ini siapa? Yang turun ke dalam kubur ini siapa? Menurut Paulus orang terkutuk. Menurut Musa orang terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab siapa yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi yang digantung di atas salib ini siapa? Orang terkutuk. Yesus. Kok bisa? Kok bisa Yesus terkutuk? Apa alasannya? Apa dosanya Yesus sampai dia terkutuk? Enggak mungkin. Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang turun ke kubur dan yang keluar dari kubur dan yang engkau tuhankan hari ini itu adalah iblis. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Anda mengaminkan angkatan jahat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Anda lihat di dalam Markus 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda baca.
Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11 Anda baca. Ketika kemudian orang datang di kuburan, tidak menemukan kemudian jasad oknum tersebut, mereka datang melapor kepada 11 muridnya. Apa yang dikatakan? Hei murid-murid, ya paman, orang yang ada di dalam kubur itu hilang. Ah masa? Katanya dia sudah mati. Iya, cobalah kau pergi. Mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Tidak percaya sama sekali. Meskipun demikian, Petrus menengok ke kubur. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Tuh. Kenapa Petrus bertanya dalam hatinya setelah melihat kuburan hanya ada kain kafan? Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus dan kawan-kawannya angkatan jahat, maka semua mereka akan percaya kebangkitan. Malah ketika Yesus datang, di data nomor 37-nya, apa kata mereka? Apa kata Lukas? Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Coba. Padahal harusnya kalau murid-murid ini angkatan jahat, harusnya mereka berlarian memeluk Tuhannya. Tuhan, kita sudah bangkit pada hari ketiga. Sebagaimana tanda yang kita minta. Ya guru, berikanlah tanda kepada kami. Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Muridnya percaya enggak? Enggak, malah mengiranya melihat hantu. Tapi Kristen percaya bahwa kebangkitan itu adalah keselamatan. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Iblis yang datang mengaku Yesus. Melalui siapa? Melalui Paulus. Mau bukti? Silakan Anda lihat di dalam Matius 12 yang saya bacakan tadi tentang angkatan jahat. Di situ Yesus menerangkan kemudian bahwasanya iblis masuk kepada orang yang bertaubat. Masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi angkatan jahat kemasukan 8 roh jahat di dalam tubuhnya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Angkatan jahat. Jelas itu. Makanya Kristen sebagai pengikut Yesus ajarannya aneh. Tuhan datang mati dibunuh manusia, nebus dosa manusia. Ajarannya aneh. Itu. Paham ya? Nah, saya kira begitu dari saya. Bahwasanya saya simpulkan yang kalian sembah itu adalah iblis. Mohon maaf nih, kita berdiskusikan, bukan menghujat. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Saya kembali sedikit, 1 menit. Habis itu Anda terangkan, tapi kalau bisa kita tiktokkan aja, nggak usah terlalu panjang kayak gini. Karena materi ini sudah dihafal oleh netizen. Ketika Anda membaca Yohanes 5, nomor 28-29, silakan aja Yesus menghakimi seluruh manusia, silakan aja. Tapi apa penghakimannya? Manusia, ya paman, kenapa kau tidak menyembah aku? Menyembah kamu? Ya, kenapa bisa menyembah kamu? Karena aku mengajarkan sembahlah aku. Di mana Cak Ayu? Di mana? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak ke gereja? Emang ada perintahmu? Gak ada sih. Paman, kenapa kamu membiarkan kemudian dirimu tidak makan babi? Emang ada ajaranmu makan babi? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak kemudian ibadah minggu? Emang ada perintahmu ibadah minggu? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang ada perintahmu menuhankan dirimu? Makan babi, tidak bersunat, emang ada? Ada perintahmu untuk menjadi Kristen? Gak ada kan? Nah, apa yang mau dihakimi? Kalian Kristen. Yang dihakimi kalian. Orang akan dibangkitkan, diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Siapa angkatan jahat? Siapa yang kerasukan 8 roh jahat? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada roh? Yang jahat siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Yang bermujizat pakai nama Yesus siapa? Siapa yang dinubuatkan sebagai angkatan jahat? Yang kemasukan 8 roh? Yang jahat masuk ke neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, Paulus. Setelah kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka, Paulus. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, Kristen. Siapa orang Farisi? Ahli Taurat yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Itu siapa? Siapa? Paulus. Apa nama pendiri? Apa nama agama yang didirikan? Karisteng. Di mana Paulus mendirikan agama Karisteng? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tuh. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Karisteng. Jadi
kita kerucutkan saja karena itu adalah kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan. Saya tidak bisa menanggapi semuanya. Yang pasti Anda, saudara ini hanya menjelaskan doktrin aja. Saya ingin kita diskusi tiktokan. Kita tiktokan supaya bisa memberikan edukasi kepada yang lain. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan dirinya adalah manusia yang diutus sebagai Rasul Tuhan, atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Mana yang betul? Silakan. Tiktokan kita, tiktokan. Oke, saya tanggapi dulu pernyataan Bang Suma, kemudian setelah itu kita tiktokan, Bang. Jangan terlalu panjang tapi ya. Oke. Ya, pertama ya, singkat aja ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa kalau seandainya murid-murid Yesus termasuk dalam angkatan yang jahat, tentunya mereka juga pasti akan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ini menurut saya kesalahan terbesar, Bang. Kenapa? Karena di dalam dalam Matius 27 ayat yang ke-63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu-waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bahkan ada juga ayat-ayat yang banyak ya, jelas Yesus mengatakan ya, bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dalam Yohanes 28, Yesus juga mengatakan di situ mengenai tentang Thomas ya. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya atau ke jarinya, ke tangannya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dia mengatakan ya, dia menampakkan diri kepada Thomas. Nah, di dalam pernyataan ini sebenarnya, Bang, kalau kita beralih ke dalam Matius pasal 27 tadi, Bang, ayat 68 dan seterusnya, Bang, seharusnya orang-orang atau mahkamah agama ini yang patut dipersalahkan, Bang, dan bukan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus juga, walaupun memang ada beberapa murid yang tidak percaya, tapi jangan lupa juga, Bang, ya, kalau Abang mau cek misalnya di dalam Matius 28, di situ ada seorang murid yang disebut Maria ya. Dia itu turun, dia itu pergi ke kuburan Yesus dan dia berjumpa di sana dengan malaikat. Dia mencek dan ternyata malaikat itu berkata kepadanya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus dan disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah tempat ia berbaring. Dan segera sesudah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya, dan seterusnya. Nah, di sini ada konfirmasi, Bang, bahwa ternyata yang Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus jauh sebelum Yesus disalibkan, itu sudah sinkron sekali dengan pernyataan di sini, Bang, dalam Matius 28. Bahkan juga, kalau seandainya Yesus tidak pernah dibangkitkan, atau itu adalah suatu dusta, Bang, mengapa murid-murid Yesus setiap kali menyampaikan kebenaran, termasuk Rasul Petrus, bahkan juga ada banyak saksi-saksi dari murid Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ada banyak kok ayat-ayat yang bisa saya paparkan, cuma kan sayangnya waktunya terbatas, Bang. Ada banyak, Bang. Kalau yang seharusnya dipersalahkan ini adalah mahkamah agama Yahudi sebenarnya. Mereka itulah yang membelokkan kebenaran, Bang. Yang tadinya mereka mengingkari kalau Yesus itu sudah bangkit. Mereka membuat suatu tipuan dengan mengatakan mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal sebenarnya Yesus jelas bangkit dari antara orang mati, Bang. Itu dulu, Bang. Nah, saya nggak mau panjang lebar, saya kembali kepada Yohanes 5 tadi, Bang. Yang Abang katakan tadi itu nggak jelas, Bang, ya. Itu hanya sekedar ocehan dari Abang saja. Karena apa? Bicara tentang penghakiman, Bang, itu berbicara secara universal, Bang. Tidak hanya sekedar kaum kekristenan tertentu. Nah, Abang Zuma juga nggak menjawab pertanyaan saya ya. Kalau memang pernyataan-pernyataan dalam Alkitab ini itu palsu, kenapa Bang Zuma nggak bisa menunjukkan yang aslinya, Bang? Itu dulu dari saya. Kemudian, kalau misalnya tadi juga, Bang, Abang hanya sekedar misalnya berkata bahwa itu akan dihakimi oleh kristenannya. Itu orang Kristen yang akan dihakimi. Pertanyaan saya, Bang, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Bang, kalau misalnya Yesus hanyalah seorang nabi biasa, kita kan udah sepakat nih dari awal bahwa hakim itu adalah Tuhan. Kenapa Yesus menjadi hakim, Bang? Kenapa? Karena bicara terdakwa ini bukan hanya sekedar Kristen ya, tapi saya mengatakan tadi universal. Semua orang dari kalangan manapun, dari agama tertentu, agama manapun, itu akan dihakimi oleh Yesus. Dan bukan penghakimannya menurut Abang Suma katakan tadi, beda, Bang. Saya bahkan nggak pernah bisa menjelaskan apa yang akan dihakimi. Tapi intinya kalau berbicara tentang penghakiman, jelaslah, Bang, untuk semua orang, Bang. Jadi nggak hanya sekedar dari pihak Kristen atau kalangan Kristen tertentu. Itu, Bang, dari saya. Dan Bang Suma nggak bisa menjawab ini, Bang. Kenapa Yesus menjadi hakim? Padahal yang kita ketahui hakim itu hanyalah Tuhan. Apakah bisa sang pencipta ini bisa memberikan kewewenangannya atau otoritasnya kepada ciptaannya atau yang dimaksud kepada Yesus ini? Apakah bisa, Bang? Sebenarnya Anda tadi itu sudah mendengarkan Matius 19 jelas bahwa pengikut Yesus juga menjadi hakim. Selesai ya, di situ. Tapi kan begini, Bang, tadi. Ketika Abang mengatakan mereka juga duduk di atas tahta, nah, itu kan yang mengangkat mereka kan Yesus kan, tetapi yang menjadi hakim satu-satunya yang berbicara kepada, yang membangkitkan orang-orang mati, yang menjadi hakim satu-satunya yang mampu berbicara di atas segala macam otoritas, itu adalah kepada Yesus. Nah, jadi begini, saya pakai dalil satu ya, saya tunjukkan dalil juga yang terakhir. Misalnya ya, Yesus mengatakan seperti ini, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi melainkan telah memberikan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Nah, jadi jelas di sini, Bang, penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, karena juga murid-murid ini berasal dari Yesus, jadi mereka juga patut duduk bersama dengan Yesus. Tapi baik. Yang menjadi Kita masuk. itu, Bang, tadi. Kita titokan. Materi penghakiman Yesus apa? Saya nggak bisa jelaskan, Bang. Yesus menjelaskan materi penghakimannya. Yesus jelaskan. Ayo. Iya, dalilnya begini, Bang. Yohanes 5 kan tadi kan.
Iya, Itu kan enggak. bicara kan? Anda mengatakan Yesus menghakimi seluruh umat manusia sehingga dia Tuhan. Oke, itu konsep agama Kristen. Baik. Sekarang Begini, Bang. Begini, Bang. materi Saya- penghakiman saya- Yesus. Alamak. Dari awal bisa saya mengatakan diskusi begini, aneh. Bang. Kristen dengan Juma di video tadi, dan pembahasan yang sangat luar biasa, di mana mereka membahas tentang siapa Yesus. Apakah Yesus hanya seorang nabi, hanya seorang manusia, atau Yesus lebih dari itu. Nah, kalau Juma membangun narasi bahwa Yesus hanya manusia biasa, tidak lebih daripada seorang nabi, ya. Nah, dia memberikan dalil tentang itu, bahkan dia tidak segan-segan mengutip ayat-ayat Al-Quran yang dia kutip sebagai pendukung daripada argumentasinya. Lalu saudaraku dalam Tuhan, apologet Kristen juga mengatakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Bahkan apologet Kristen ini menjelaskan bahwa Yesus adalah hakim yang adil di akhir zaman. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini menarik, ya. Satu poin yang menarik yang saya lihat dalam perdebatan tadi adalah semua pertanyaan dan pernyataan Juma diubah oleh apologet Kristen ini menjadi satu pertanyaan yang kemudian membuat Juma tidak berkutik atau tidak mampu menjawabnya. Contohnya gini, ketika Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus hanya manusia biasa atau hanya seorang nabi. Lalu kalimat ini diubah oleh apologet Kristen ini dengan pertanyaan bahwa kalau kemudian Yesus hanya seorang nabi, Yesus hanya seorang manusia, ya, kenapa Yesus dituliskan dalam Alkitab bahwa dia memegang kunci kerajaan sorga? Bahkan sorga adalah miliknya dia. Bahkan dia adalah hakim yang adil di akhir zaman. Yesus Kristus adalah hakim akhir zaman. Harusnya kalau dia hanya manusia biasa, dia bukan hakim. Bahkan dia termasuk seorang yang dihakimi. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah hakim yang menghakimi dunia ini, ya, beserta isinya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kesimpulannya dari pertanyaan ini, ya, terbukti bagi kita bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, Yesus bukan hanya seorang rasul, tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati yang telah datang ke dunia ini, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sangat keren sekali, ya, seperti yang saya bilang di awal bahwa apologet Kristen ini sangat keren, sangat mantap, ya. Jawaban-jawabannya sangat luar biasa, memberkati kita, memberikan kita pengertian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan kita pengertian bahwa Yesus adalah Sang Firman yang datang dari sorga. Dan penjelasannya didukung oleh apa yang dikatakan dalam Alkitab, ya. Yesus mengatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi kedua yang setara dengan Allah Bapa. Lalu Yesus mengatakan bahwa sorga adalah miliknya dia. Dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi orang percaya, sehingga di tempat di mana dia berada, orang percaya pun berada di sana. Artinya bahwa Yesus yang memberikan sorga bagi orang percaya. Jadi Yesus berhak atas itu. Lalu pertanyaan muncul, kenapa Yesus berani mengatakan itu? Bukankah Tuhan yang empunya kerajaan sorga? Justru karena Yesus pemilik sorga, maka dia mengatakan hal itu. Kalau dia bukan pemilik daripada sorga, maka tentu dia tidak berani mengatakan hal itu, ya. Dan Alkitab juga mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Ini sangat luar biasa. Dan ayat-ayat lain di dalam Alkitab menunjukkan Yesus adalah Tuhan, ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan Aku adalah Tuhan dan Guru di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13, ya. Sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan seksama, maka banyak bukti bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada alasan bagi kita
untuk tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas menuliskan tentang Yesus dari perjanjian lama, bagaimana para nabi menubuatkan kedatangan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, bagaimana dia datang menyelamatkan umat manusia, dan bagaimana dia membawa orang percaya ke dalam sorga. Bahkan kalau kita melihat kitab Wahyu misalnya, di sana dijelaskan dengan gamblang bagaimana kemudian Yesus menjadi hakim di akhir zaman. Ini sangat luar biasa ya. Penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Apologet Kristen di video tadi ya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Juma dan pernyataan Juma, dan tentu ya Juma kalah debat ya dalam persoalan ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Dan saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan sekali lagi dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, serta share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi kita sekalian, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.